Pasamuan kaaturan jumeneng. Pasamuan ingkang kinasih ing minggu menika sumangga kita sesarengan ngraos-ngraosaken pangandikanipun Gusti kanthi tema warisan berharga di tengah dunia yang rapuh. Sarana tema menika kita kaingetaken sinaosa kawontenan awrat amargi saking pagebluk corona. Kita kaberek tansah nindakaken tanggel jawab minangka tiyang pitados. Tiyang pitados ingkang tansah setya tuhu dumateng Gusti. Kados dene Maria kalian Yusuf ingkang tansah nindakaken tanggel jawabipun minangka tiyang sepuh. Inggih menika nggula wentah lan paring dasar-dasar ingkang sae dumateng Yesus. Pramila Yesus saya mindak ageng, saya mindak kawicaksananipun lan tansah pikantuk sihipun Allah. Semoga kita sami nyawisaken manah lan mangibadah kanthi sukarena. Pasamuan kinasih, pangibadah minggu punika kalampahan awit saking pitulunganipun Allah ingkang nitahaken langit lan bumi. Sih rahmat lan tentrem rahayu saking Allah Rama kita lan Gusti Yesus Kristus wontena ing panjenengan sedaya. Amin. Pasamuan kaaturan lenggah. Pasamuan ingkang kinasih, sumangga kita nampeni angger-anggering katresnan ingkang kadhawuhaken dening Gusti ingkang kaserat wonten ing Injil Markus 12 ayat 3 lan 3 Sira tresna marang Allahira kelawan gumolonging atinira lan kelawan gumolonging nyawanira
sarta kelawan gumolonging budinira apa dene sakabehing kekuatanira. Dene pepakon kang kapindho yaiku sira tresna marang ing sapepadanira kaya marang awakira dhewe. Ora ana pepakon liyane kang ngungkuli pepakon loro iku. Para sederek ngrumaosi bilih kita manungsa ingkang kathah kekirangan lan kalepatan, sumangga kita sami sowan ing ngarsanipun Gusti nyuwun piwelasipun Gusti lan nyuwun pitulunganipun Roh Suci supados kita saged gesang cunduk kalian karsanipun Gusti. Sumangga sami ndedonga pribadi. Duh Pangeran Allah ingkang Maha Asih, kawula saestu ngakeni dosa lan kalepatan kawula. Kawula nyuwun kamirahan paduka Duh Gusti, mugi paduka kersa paring pangapunten lan kawelasan dumateng kawula sedaya. Lan kawula nyuwun supados Roh Suci nuntun gesang kawula, supados gesang kawula saestu cunduk kalian kersa paduka. Wonten ing asmanipun Gusti Yesus, kawula sami nyuwun pangapunten tumrap sedaya dosa lan kalepatan kawula. Amin. Datang putih kasih kula kengenaning tias mami, datang pulih tepuruknya pundingen kula lari. Mugi kersa ngangsama ing kepatan kawula, tias kula mugi dadosa wis matuan slaminyo. Pasamuan kula aturi jumeneng. Dumateng kita ingkang sampun kanthi jujur purun ngakeni lan nelangsani dosa, Gusti Allah karsa paring pawartos sih rahmat lan pitedah gesang enggal. Kados ingkang kaserat ing setunggal Korinta 6 ayat 2. Sebab kowe wis padha tinuku lan wis kabayar lunas. Mulane padha ngluhurna Gusti Allah srana badanmu. Mekaten pawartos sih rahmat lan pitedah gesang enggal saking Allah. Pasamuan kaaturan lenggah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kita akan membaca kitab suci. Dan karena kitab suci adalah firman Tuhan, marilah kita sebelum membacanya berdoa bersama-sama. Ya Tuhan, Allah Bapa kami di dalam Tuhan Yesus, saat ini kami akan membaca Alkitab yang adalah firman Tuhan sendiri. Tolonglah kami dengan kuasa Roh-Mu, supaya kami dapat mengerti, memahami, dan merenungkannya. Kemudian kami menjadi pelaku-pelaku sabda-Mu.
Hamba-Mu yang hendak memberitakan firman penuh dengan kelemahan dan keterbatasan. Tolonglah kami dan urapilah kami semua dengan Roh-Mu, supaya sungguh-sungguh hanya firman Tuhan yang kami dengar pada saat ini. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon urapan Roh Kudus. Amin. Jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan kita pada saat ini terambil dari Injil Lukas pasal 2 ayat 41 sampai dengan 52. Lukas 2 ayat 41 sampai dengan 52 di bawah judul Yesus pada umur 12 tahun dalam bait Allah. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka, berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari, mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama, sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saat ini kita masih berada di dalam suasana Natal. Dan untuk itu saya mengucapkan selamat Natal kepada saudara-saudara sekalian. Dan biarlah Natal tahun ini sungguh-sungguh membawa sukacita di dalam keluarga kita. Karena Tuhan Yesus sudah lahir, Sang Juru Selamat itu sudah bersama-sama dengan kita dan akan senantiasa menyertai perjalanan hidup kita. Apapun yang kita hadapi, pasti Tuhan akan menolong kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hampir 2 tahun ini kita masih merasakan hidup di dalam keadaan yang yang rapuh. Kita berada di dalam situasi dan keadaan yang memprihatinkan. Karena pada saat ini virus COVID-19 dengan semua varian barunya telah membuat kehidupan manusia mengalami berbagai-bagai kesulitan di segala bidang. Banyak korban telah berjatuhan. Dan sampai saat ini dampak pandemi itu juga masih kita rasakan semua. Anak-anak kita masih belajar di rumah dengan berbagai kesulitan yang dialaminya. Masih banyak juga orang-orang yang harus dirawat di rumah sakit, bahkan saya mendengar bahwa sekarang ini ada varian baru yang bernama Omikron yang cukup
menakutkan begitu ya, banyak orang yang juga dirawat untuk itu. Bahkan kita mendengar bahwa COVID ini masih berdampak luar biasa di negara-negara Eropa. Bahkan ada beberapa negara Eropa yang saat ini justru telah menutup pintunya atau lockdown. Dan ini tentu membuat kita semakin bertanya-tanya seberapa ganasnya COVID-19 ini. Di dalam situasi yang seperti itu, di negara kita sendiri masih ditambah lagi berbagai kesulitan yang kita hadapi. Ada erupsi Gunung Semeru dengan berbagai korban, ada banjir, ada tanah longsor, dan ada situasi-situasi di luar itu yang juga tentu menjadi pemikiran kita. Keadaan sosial, ekonomi, politik yang juga masih belum stabil, ini menggerus kehidupan kita dan kita berada di dalam situasi yang rapuh. Hari ini kita akan merenungkan sebuah tema warisan berharga di tengah dunia yang rapuh. Ya, di tengah-tengah situasi yang rapuh, di tengah situasi yang masih sangat sulit itu, kita akan merenungkan bagaimana kita melakukan sesuatu yang memberikan warisan yang berharga kepada keluarga kita atau anak-anak cucu kita. Dan saat ini kita akan belajar dari keluarga Maria dan Yusuf. Dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, keluarga Yusuf dan Maria kita baca tadi menjalankan adat, ritual, keharusan keagamaan yang kemudian membawa Tuhan Yesus dalam usia 12 tahun pergi ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Nah, tentu ini menjadi sesuatu yang sangat penting bagi Yesus sendiri yang masih sangat muda di dalam pertumbuhannya. Tetapi yang menarik Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita membaca ayat-ayat sebelumnya di dalam Injil Lukas pasal 2, kita bisa membaca di sana sebelumnya bahwa pada usia 8 hari, ya, dalam usia 8 hari, Tuhan Yesus kemudian dibawa untuk disunat. Dan ini menurut adat istiadat Yahudi adalah sebagai tanda perjanjian antara Allah dan manusia, bahwa Yahweh telah menjadi Allah, Yahweh telah menjadi pemilik orang yang disunat itu, sehingga secara turun-temurun anak itu kemudian menjadi milik Allah. Kita bisa baca dalam Kejadian 17. Kemudian kita juga membaca bahwa setelah kurang lebih Yesus berusia 40 hari, yaitu masa setelah orang tuanya mengakhiri masa pentahiran sesudah melahirkan, dan menurut adat istiadat, Yesus kembali dibawa ke Bait Allah untuk diserahkan. Menurut hukum Musa, semua anak laki-laki yang surung harus dikhususkan, dikuduskan bagi Tuhan. Keluaran 13 ayat 2. Anak-anak sulung diberikan kepada Tuhan dan diserahkan kepada Tuhan menjadi milik Tuhan. Dan itu berarti bahwa anak itu diakui sebagai milik Tuhan dan harus dikembalikan kepada Tuhan. Dan hidupnya tentu diharapkan untuk menjadi kemuliaan nama Tuhan. Tentu ada upacara-upacara yang dilakukan pada acara penyerahan ini. Lalu kemudian yang ketiga, pada saat ini kita membaca bagaimana Yesus dalam usia 12 tahun dibawa pergi oleh orang tuanya ke Yerusalem untuk lebih mengerti perayaan Paskah. Dan bagi umat Israel atau orang Yahudi, perayaan Paskah adalah salah satu perayaan besar bagi mereka, karena ini adalah peringatan keluaran orang-orang Israel atau bangsa Israel dari tanah perbudakan di Mesir. Dan dalam usia 12 tahun itu Yesus diperkenalkan lebih dalam apa makna Paskah itu. Jadi bukan sekedar bagaimana Tuhan menolong mereka, membebaskan dari
perbudakan di Mesir, tetapi juga bagaimana bangsa Israel sendiri terbentuk karena kuasa dan pertolongan Tuhan. Jadi sebenarnya dari awal orang tua Yesus juga sudah memperkenalkan Yesus tentang bagaimana mereka, anak-anak mereka mencintai ya tanah air mereka. Jadi cinta tanah air itu sudah ditanamkan sejak kecil oleh orang tua Yesus kepada Yesus sendiri. Dan tentu bagaimana Allah telah membebaskan bangsa Israel dari perbudakan. Dari bacaan kita, saudara-saudara, kita juga dapat melihat bahwa orang tua Yesus sangat menyayangi dan melindungi Yesus. Kita dapat melihat bagaimana Yusuf dan Maria sangat cemas ketika mereka dalam perjalanan pulang, ternyata Yesus tidak bersama-sama dengan mereka, tidak ada bersama-sama dengan mereka. Tadinya Maria dan Yusuf mengira bahwa Yesus bersama-sama dengan rombongan yang lain, atau bersama dengan keluarga yang lain, atau mungkin juga bersama-sama dengan anak sebayanya yang juga ikut di dalam rombongan itu, sehingga mereka merasa tenang. Tetapi setelah dicari-cari, ternyata Yesus tidak ada bersama mereka. Dan tadi diceritakan bagaimana kemudian Maria dan Yusuf kembali lagi ke Yerusalem, perjalanan yang cukup lama, dan setelah 3 hari tadi dikatakan, jadi cukup lama juga proses menuju Yerusalem dan kemudian mencari Yesus itu. Dan ternyata Yesus sedang bersama-sama dengan para alim ulama berdiskusi di sana. Tetapi ketika Maria melihat Yesus bersama-sama dengan orang lain, menunjukkan kecemasannya. Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau. Jadi sudah berjalan ke sana kemari, berhari-hari mencari tidak ketemu, ternyata Yesus ada di situ. Kecemasan ini, tindakan ini juga kita dapat menunjukkan bagaimana orang tuanya sangat peduli, sangat melindungi anak mereka. Dan tentu saja bukan sekedar Yesus baru berusia 12 tahun, tetapi kita tahu bahwa Yesus adalah putra Allah sendiri yang harus dijaga luar biasa oleh Maria dan Yusuf. Secara singkat, Bapak Ibu Saudara-saudara, saya ingin mengatakan bagaimana keluarga Maria dan Yusuf memberi nilai-nilai yang diwariskan sejak dahulu kala, adat istiadat, agama, juga tradisi yang dimiliki oleh bangsa Yahudi dan secara rohani diperkenalkan kepada Tuhan Yesus Kristus, sehingga Tuhan Yesus makin memahami, mengerti makna perayaan Paskah itu. Lalu sekarang saya ajak kita bagaimana melihat Yesus dalam perjalanan mereka menuju ke Yerusalem bersama dengan orang tuanya. Saudara-saudara, usia 12 tahun secara psikologis kita bisa mengatakan bahwa anak-anak 12 tahun itu bisa dikatakan masih anak-anak, tetapi juga tidak juga sebagai anak-anak. Kalau disebut sebagai orang yang dewasa, belum juga. Jadi ada orang mengatakan bahwa Yesus dalam usia 12 tahun itu sebenarnya ayam bukan, bebek juga bukan gitu. Artinya anak-anak bukan, dewasa juga bukan. Anak-anak yang berusia 12 tahun lebih suka bersama-sama dengan teman sebayanya. Lebih suka berkumpul dengan orang-orang yang seusianya. Omongan mereka bisa menjadi nyambung. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kenapa Yesus mau pergi diajak orang tuanya menuju ke Yerusalem, yang notabene perjalanan itu cukup jauh, 4 hari. Perjalanan yang dilakukan pada masa itu tentu juga tidak melalui kendaraan bermotor. Mereka berjalan kaki bersama dengan rombongan kampung mereka, rombongan yang lain. Nah, saya menduga pertama bahwa Yesus mau berjalan bersama dengan orang tuanya menuju ke
Yerusalem adalah karena Yesus tahu bahwa usia 12 tahun itu adalah usia yang istimewa. Karena menurut adat istiadat Yahudi, usia 12 tahun itu dianggap sudah dewasa. Dalam arti dia sudah diperkenankan untuk membaca Alkitab, membaca kitab suci di dalam sebuah pertemuan-pertemuan ibadah. Jadi barangkali Yesus juga merasa bahwa siapa tahu nanti aku diberi kesempatan untuk membaca kitab suci, dan itu adalah sebuah kesempatan istimewa. Oleh sebab itu saya membayangkan Yesus juga dengan semangat juga walau perjalanannya cukup jauh. Yang kedua, tentu tentang hari raya Paskah itu sendiri. Bapak Ibu Saudara-saudara, perayaan Paskah itu salah satu perayaan yang sangat besar dan sangat penting bagi orang Yahudi. Bisa dibandingkan ini sebagai hari kemerdekaan mereka, katakanlah begitu. Terlebih-lebih secara rohani, kebebasan mereka dari perbudakan itu adalah karya Tuhan yang besar. Oleh sebab itu dirayakan dengan luar biasa berhari-hari. Dan Yesus mungkin ingin lebih tahu lagi, melihat keramaian, keriuhan dari Paskah itu, sehingga Yesus mau berangkat bersama-sama dengan orang tuanya. Yang ketiga, mungkin pergi bersama rombongan keluarga dan tetangga sekampungnya mungkin tidak terlalu menarik. Tetapi kalau perjalanan keluar rumah itu disertai atau bersama-sama dengan teman-teman sebaya mereka, teman-teman sebaya dengan Yesus, mungkin Yesus juga mau pergi. Apalagi sudah terlalu lama di rumah misalnya, perlu jalan-jalan melihat sesuatu yang berbeda. Jadi saya membayangkan bahwa rombongan itu bukan hanya rombongan orang dewasa saja, tapi juga rombongan anak-anak seusia Yesus. Sehingga itu menjadi sebuah rombongan yang menggembirakan. Dan yang keempat tentu, kenapa Yesus mau pergi ke Yerusalem adalah sebuah bentuk ketaatannya kepada orang tua. Tidak mungkin dia melawan orang tua. Dan ini adalah sebuah sebuah wujud ketaatan, kesetiaan, hormat kepada orang tua sehingga bisa pergi. Itu secara secara psikologis saya mencoba melihatnya seperti itu. Tetapi secara rohani, saudara-saudara, kita juga melihat bahwa kenapa Yesus pergi ke Yerusalem merayakan Paskah itu, karena sesungguhnya ini adalah sebuah perjalanan di mana ia mewujudkan kehendak Bapanya, mewujudkan kehendak Tuhan, di mana dia sebagai Mesias, sebagai juru selamat, dan dia sekarang mempersiapkan diri secara rohani untuk menjalani tugas yang tidak mudah itu. Saudara-saudara, menyimak percakapan orang tua Yesus dengan Tuhan Yesus ketika sudah ketemu tadi, setelah berhari-hari baru ketemu, kan ibunya bilang tuh, kenapa engkau melakukan seperti ini? Bapamu dan ibumu dengan cemas mencari engkau. Apa jawab Yesus, saudara-saudara? Di ayat 49, Tuhan Yesus mengatakan, mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku? Saudara-saudara, ini bukan sebuah sebuah pertanyaan untuk membela diri. Anak-anak usia 12 tahun, anak-anak remaja, biasanya kan nggak mau diperhatikan oleh orang tuanya. Ngapain sih mau tahu aja? Ini acaraku, ini jalanku, ini hidupku. Kan anak-anak seringkali seperti itu, menganggap diri sudah dewasa. Jangan diawasi dong, aku mau bebas. Bukan begitu. Tetapi Yesus mulai menjelaskan jati diri sesungguhnya, bahwa dia justru harus berada di sini, berada di rumah Bapaknya, mempersiapkan dirinya secara matang, secara rohani, untuk menjalani
tugas dan tanggung jawabnya sebagai Mesias, sebagai Juru Selamat. Tetapi kita juga membaca dalam bacaan kita bahwa Maria nggak ngerti apa maksud Yesus. Dia menyimpannya di dalam hati. Dan itu terus direnungkannya, sampai kemudian dia mengerti dan memahami siapa Yesus sesungguhnya. Bapak Ibu, saudara-saudara, kita juga melihat kehadiran Yesus di tengah-tengah kerumunan banyak orang itu bukan sekedar kedatangannya ke Yerusalem bukan sekedar jalan-jalan. Bapak Ibu, bait suci itu digambarkan sebuah bangunan yang megah, yang bagus, yang indah sekali. Dan semua orang ingin melihat bait suci. Tetapi yang dilakukan Yesus justru ke bait suci bukan untuk melihat keagungan itu, kemegahan bait suci. Tiang-tiangnya yang besar, tiang-tiangnya yang indah, mungkin juga dengan lampu-lampu yang indah. Tetapi justru Yesus berada di tengah-tengah para alim ulama, berdiskusi. Bahkan kita catat dalam Alkitab bahwa ia juga bertanya. Dan tentu saja bukan hanya bertanya, tapi dia juga menjawab. Maka di dalam ayat 47 di sana dikatakan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikan. Jadi artinya Yesus juga menjawab pertanyaan alim ulama tentang hal-hal rohani, hal-hal yang mungkin juga berhubungan dengan Alkitab yang dibaca pada waktu itu. Dan Yesus menjawabnya dengan jelas. Yesus menjawabnya dengan cerdas. Dan semua orang mengakui luar biasa jawaban Yesus itu. Jadi di sini kita juga melihat bahwa sebenarnya sekalipun usia Yesus baru 12 tahun, tetapi dia semakin menunjukkan kedewasaan rohaninya sebagai putra Allah, putra Bapa yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Justru di rumah Bapanya, di bait Allah inilah dia ingin menunjukkan bahwa menegaskan bahwa aku bukan sekedar manusia biasa. Aku bukan sekedar orang biasa, tetapi sesungguhnya aku adalah putra Allah. Dan disinilah Yesus mulai membuka kepada banyak orang tentang dirinya. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita membaca juga bahwa ketaatan Yesus kepada Bapanya untuk berada di rumah Tuhan, untuk bersama-sama dengan para alim ulama, tidak kemudian mengurangi hormatnya kepada orang tuanya. Sekalipun ia memang sungguh-sungguh perlu dan memang harus ada di dalam rumah Bapanya, tetapi dia juga tidak ngotot. Aku harus di sini, aku nggak mau pulang, aku terus di sini. Enggak juga. Dan di sini kita melihat kearifan, hikmat yang dimiliki oleh Tuhan. Dan ketika mereka pulang, meninggalkan Yerusalem, meninggalkan bait Allah, Yesus bersama-sama dengan orang tuanya kembali. Dan Alkitab mencatat di dalam ayat 51 bahwa Yesus tetap dalam asuhan orang tuanya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dalam Alkitab memang tidak diceritakan secara detail ya. Seperti apa sih Yesus usia 12 tahun sampai kemudian nanti umur 30 tahun muncul gitu ya di tengah-tengah banyak orang memberitakan kabar baik, memberitakan Injil Tuhan, kan tidak diceritakan. Apa Yesus permainannya seperti apa, teman-temannya Yesus waktu muda seperti apa, kesukaannya seperti apa, mainannya seperti apa, dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi secara inti, secara garis besar, Alkitab menceritakan bagaimana Yesus dalam pertumbuhannya tetap di dalam asuhan orang tuanya. Artinya apa? Dia tetap di dalam kungkungan orang tuanya yang membentuk dirinya, yang menuntun dirinya menjadi dewasa. Jadi saya kira Yesus menjadi seperti Yesus yang dewasa, memberitakan Injil, juga pengaruh tentu oleh
oleh keluarganya, yang melindungi dia, yang merawatnya dia, yang mengasuhnya. Jadi hampir sepanjang hidupnya Yesus sebenarnya berada di tengah-tengah keluarganya. Sebelum usia 30 tahun nanti kemudian dia memberitakan Injil bersama-sama dengan murid-muridnya. Bapak Ibu Saudara-saudara, dari bacaan dan renungan singkat yang coba saya ungkapkan di sini, kita dapat menyimpulkan sesuai dengan tema yang kita renungkan pada saat ini. Warisan berharga di tengah dunia yang rapuh. Yang pertama yang bisa kita catat adalah bahwa kita sekarang ini berada di tengah-tengah dunia yang rapuh. Dunia yang rusak, dunia yang sudah tidak lagi seperti yang diciptakan oleh Allah. Kitab Roma mencatat bahwa dunia sudah kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang sudah jatuh di dalam dosa. Mudah pecah, gampang bertikai, gampang tersulut emosi, ada kekerasan, tergoda melakukan kejahatan dan sebagainya. Itulah kenapa dunia disebut sebagai dunia yang rapuh. Kejahatan, mencintai diri sendiri, orang dengan mudah membunuh sesamanya karena masalah-masalah sepele. Kita hidup di dalam dunia yang seperti itu. Dan hari ini kita diingatkan bahwa justru di tengah-tengah dunia yang rusak, di tengah-tengah dunia yang rapuh, di tengah-tengah dunia yang sudah kehilangan kemuliaan itu, kita dipanggil untuk memberikan warisan yang berharga kepada keluarga kita. Maria dan Yusuf sudah memberikan warisan yang berharga kepada Yesus. Warisan iman, warisan adat istiadat, warisan tradisi, rohani yang mereka hidupi selamanya. Dan itu yang kemudian membentuk Yesus sebagaimana yang kita kenal. Dan keluarga menjadi tempat yang utama untuk memberikan warisan kepada anak-anak. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita masih ingat cerita anak yang hilang. Dia mendapatkan warisan sangat banyak kepada orang tuanya. Kemudian dia pergi ke kota menghambur-hamburkannya. Dan kemudian dia menjadi miskin dan kemudian dia kembali kepada orang tuanya. Harta sebanyak apapun, kekayaan sebanyak apapun, kalau tidak kita miliki dengan hati yang kudus, hikmat yang dari Tuhan, kita tidak memiliki kemampuan mengelolanya, pasti akan rusak. Jadi oleh sebab itu, kita perlu mewariskan kepada anak cucu kita, keluarga kita, warisan-warisan rohani, yang membentuk kehidupannya menjadi yang berkenan kepada Tuhan. Yang kedua, kehidupan remaja Yesus juga menunjukkan pentingnya bagaimana pembangunan iman sejak dini itu diperlukan. Kehidupan dunia kita semakin semakin maju, semakin banyak persoalan, semakin memiliki persoalan-persoalan yang berat. Terutama bagi anak-anak muda, anak-anak remaja, menghadapi kejahatan seksual, dipengaruhi oleh budaya yang bisa merusak tubuh mereka. Ada kekerasan, ada eksploitasi kerja dan sebagainya. Oleh sebab itu, dari dini, dari anak-anak perlu diperlengkapi. Keluarga perlu memperlengkapi mereka dengan kehidupan rohani yang kuat, yang mantap untuk menghadapi dunia yang tidak mudah. Dan yang terakhir Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau Tuhan berkenan dalam beberapa hari kita akan memasuki tahun yang baru. Seperti apa tahun baru yang kita harapkan? Kalau saat ini kita menghadapi situasi yang masih tidak nyaman sekarang ini, saya tidak tahu persis bahwa COVID misalnya akan hilang. Mungkin adalah justru di tahun depan kita akan menghadapi masalah-masalah yang lebih besar lagi. Menurut perhitungan, hujan akan turun lebih lebat lagi, kemungkinan bencana alam dan mungkin juga tsunami bisa terjadi. Dan tentu masalah-masalah sosial ekonomi yang akan kita hadapi juga semakin rumit. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara, Natal mengingatkan kita sekalian bahwa dalam perjalanan yang tidak mudah menghadapi tahun yang akan datang, kita diingatkan bahwa kita tidak sendirian. Kita bersama dengan Yesus Sang Immanuel,
Yesus sudah hadir, dia menjadi Sang Immanuel, Allah beserta dengan manusia. Jadi kita percaya bahwa sesulit apapun, seberat apapun tantangan kita, serapuh apapun dunia yang kita hadapi, kita percaya bahwa Allah menyertai kita. Oleh sebab itu, marilah kita masuki tahun baru dengan sukacita, dengan gembira dan percaya bahwa kita akan selamat karena kita disertai oleh Tuhan Yesus Sang Immanuel. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Ing saben taun mangsa riyaya Paskah kang rapti sesarengan wong tuwa Gusti Yesus angrawuhi Yerusalem kang suci sawise pahargyan iku wong palingunggal dalan ing Gusti Yesus pribadi pareng lenggah sareng lan Amin.
Pesamuan kaaturan jumeneng. Pesamuan kagunganipun Gusti Yesus sesarengan kalian pesamuan ing satengah wekdal saha papan. Sumangga kita ngakeni kapitadosan kanthi ngucapaken pengaken iman rasuli ingkang mekaten. Kawula pitados dhateng Allah Sang Rama ingkang Maha Kawasa, ingkang nitahaken langit kaliyan bumi. Inggih pitados dhateng Yesus Kristus ingkang putra ontang-anting Gusti kawula, ingkang kabobotaken dening Roh Suci miyos saking prawan Maryam, ingkang nandhang sangsara nalika jumenengipun Pontius Pilatus, kasalib nglampahi seda lajeng kasarekaken tumedhak dhateng ing teleng palimengan. Ing tigang dintenipun wungu malih saking antawisipun tiang pejah. Lajeng sumengko dhateng ing swarga pinarak wonten tengenipun Allah Sang Rama ingkang Maha Kawasa. Saking riku inggih badhe rawuhipun ngadili tiang ingkang gesang kaliyan ingkang pejah. Kawula pitados dhateng Roh Suci. Kawula pitados wontenipun pesamuan Kristen setunggal ingkang suci sarta radin. Inggih patunggilanipun para suci. Menapa dene pangapuntening dosa, tanginipun raga sarta gesang langgeng. Pesamuan kaaturan lenggah. Pasamuan ingkang kinasih, sumangga kita sami lumebet ing pandonga syafaat lan samangke kita pungkasi sarana donga Rama kawula sesarengan. Duh Allah Rama kawula kasuwargan, paduka ingkang kawula puji lan sembah ing asmanipun Gusti Yesus. Pinujiya lan kamulyakaken asma paduka ing sawetahing gesang kawula. Ing panci menika Duh Gusti, kawula pasamuan paduka sami sowan ngaturaken panuwun syukur awit paduka sampun nuntun lan ngrimat gesang kawula dumugi ing wekdal menika. Ing dinten Minggu Sabat menika Duh Gusti kepareng kawula sami ngunjukaken pandonga syafaat. Kawula ngaturaken panuwun syukur karana paduka sampun karsa paring pangandikan lumantar kitab suci. Mugi paduka nyagetaken kawula minangka tiyang sepuh saged nilaraken warisan ingkang adi. Inggih menika warisan iman dumateng anak putu kawula. Brayat kawula sawetahipun. Nulodo dumateng brayatipun Bapa Yusuf lan Ibu Maria. Kanthi mekaten anak putu kawula kasagetaken ngadepi sedaya godha rencana ingkang dipun adepi ing satengahing donya menika, ingkang nyulayani saking kersa paduka lan tansah pitados ing pangreksa lan panuntunipun Gusti Yesus. Duh Allah ingkang tansah mbabar katresnan dumateng kawula, pasamuan ingkang sampun paduka tebus saking luwenging pejah. Kepareng kawula sami ngaturaken pandonga nyadong berkah lan kekiatan dumateng para tiyang sepuh kawula, para adi yuswa ingkang sampun paduka paringi yuswa ingkang panjang. Pirunganipun Ibu Kusnandia, Ibu Sri Hartati, Ibu Sri Kasilah, Ibu Sunarsi, Ibu Sukarti, Ibu Syih Murwani Rahayu, Ibu Puji Astuti, Bapak Sudono, lan Bapak Esparmun. Mekaten ugi sedaya para adi yuswa ing pasamuan GKJ Ebenezer, mugi paduka karsa paring kegiatan lan pangreksa kapitadosanipun. Sanadyan sampun sepuh nanging mugi gesangipun saged dados tulodo tumrap anak putu lan sesami, sarta gesangipun tansah pasrah sumende lan sukarna karana panuntun lan berkah paduka. Mekaten ugi sederek-sederek kawula ingkang nembe nandhang gerah lan wonten ing salebeting pemulihan. Kawula suwunaken kegiatan kasarasan ingkang saestu. Mirunganipun sederek Sri Hesti Indrawati, Ibu Rini Larastiati, Ibu Naomi Iska, Bapak Sabto Raharjo, anak kawula Natania Widan lan Elizabeth Adi Nugroho, Bapak Yos Sunarjo, Ibu Yunian Rosa Lestari, Ibu Amirah, Ibu Diana Krisnandari, Ibu Sukarni, Ibu Sri Suyatni,
Bapak Iman Santoso Adi Sarjono, Bapak Widi Leksono, Bapak Widananto, Ibu Deborah Susilowati, makatan ugi Ibu Ruswadi, Ibu Deliana Tobing, Bapak Aceh Mujiono, Bapak Suseno Widyonarko, Ibu Menuk Sumariah, Bapak Priyo Sanyoto, lan Bapak Pardi Susanto. Kawula ugi ngengeti para sederek warga pasamuan, inggih menika sederek Joko Sulistiono, Ibu In Paulus, Ibu Raminten, Bapak Kalam, sarta Ibu Endah Hayuni Wulandari. Kawula saestu nyuwun kamirahan paduka supados para kagungan paduka menika Duh Gusti paduka paringi panglipuran kegiatan saha kasarasan sawetahipun. Roh suci mugi maringi manah ingkang tentrem lan padang sarta kasagetaken ngucap syukur ing karinggianipun ngantos dumugi wancinipun paduka maringi kasarasan ingkang sejati. Mekaten ugi para sanak kadang ingkang sami ngamping-ngampingi sarta ngrawat para sederek kawula ingkang gerah menika. Mugi paduka paring kegiatan, kasabaran, katresnan anggenipun sami lelados. Duh Pangeran Allah Maha Asih, kawula ugi tansah dedonga lan nyengkuyung para sederek kawula ingkang sami nandhang perkawis-perkawis ingkang awrat lan saestu mbetahaken pitulungan paduka. Inggih menika para sederek kawula ingkang sampun rampung anggenipun sekolah lan sami pados padamelan lan usaha-usaha mandiri. Para sederek nem-neman ingkang mbetahaken sihan kangge gesangipun. Keluarga-keluarga muda ingkang ngantu-antu kaparingan momongan. Mekaten ugi sawetawis brayat ingkang nembe kajuret masalah ekonomi, relasi ingkang kirang harmonis, sarta kecalan semangat lan pangajeng-ajeng. Duh Gusti, kawula saestu nyuwun kamirahan lan berkah paduka. Mugi paduka maringi margi ingkang padhang lan sedaya kabetahan kawula menika paduka jurungi kanthi welas. Paduka karsa mbikak berkah-berkah kasuwargan lan paduka nyagetaken sami ngudari permasalahan ingkang awrat. Sinaosa awrat sanggenipun Duh Gusti. Mugi para sederek kawula mboten kecalan ing pangajeng-ajeng lan mboten nilar paduka, ananging malah saya raket lan pitados ing pangreksa paduka. Lan ing panjenipun Gusti badhe jurungi panyuwunipun kanthi sih piwelas paduka. Duh Pangeran tuing berkah lan kasaenan. Nalika pandemi Covid-19 taksih dereng ical, kawula saestu nyuwun pitulungan. Mugi kawula tinebahaken saking virus ingkang saestu mbebayani tumrap gesang kawula. Nyuwun pangayoman dumateng brayat pasamuan miwah sawetahing masyarakat Indonesia. Kawula mugi kasagetaken nindakaken sak sae-saenipun protokol kesehatan lan jagi kebugaran jasmani lan rohani kawula. Pirungganipun para dokter, perawat, tenaga medis, lan para sukarelawan, paduka karsa paring pengayoman, lan tinebahaken saking sesakit lan virus COVID-19, sarta saged nindakaken pakaryanipun kanthi sae. Pelatusanipun paduka berkahi, jalari kesaenan dumateng masyarakat sawetahipun. Nyuwun pitulungan tumuju dumateng pamarentah lan para pangagenging nagari ingkang kajibah nindakaken pakaryan ngayomi masyarakat. Mugi saged nindakaken ayahanipun kanthi setya lan kebak tanggal jawab. Bapak Presiden lan sawetahing jajaran pemerintah mugi kaparingan kawicaksanan, kejujuran lan kasagetan makarya tumrap kesejahteraan sawetahing masyarakat Indonesia. Ing babagan perekonomian, kesehatan, pendidikan, keamanan, lapangan kerja, lan sawetahing kesaing masyarakat supados saged kalampahan kanthi sae karana berkah lan pitulungan paduka. Kawula inggih nyuwun pitulungan paduka Duh Gusti dumateng sawetahing pasamuan anggenipun lelados ing satengahing masyarakat. Mugi paduka tuntun lan kasagetaken nyunaraken sih katresnan lan martosaken kabar kawilujengan dumateng sedaya tiyang pirungganipun ing wekdal pandemik menika. Duh Gusti,
Ing mangsa rendeng ingkang sampun kawula raosaken, mugi paduka paring pengayoman saking sedaya sesakit, katebihaken saking bebaya bena lan karisaan sanesipun. Pungkasanipun Duh Allah, pasamuan paduka ngaturaken sakathahing pamatur nuwun awit kawula saged mahargya rawuhipun Gusti Yesus ing dinten Natal. Rawuhipun Gusti ing jagat saestu ndadosaken manah kawula ayem, tentrem lan santosa, awit kawula boten piyambakan anggen kawula sami nglampahi gesang ing donya menika. Gusti Allah sampun rawuh minangka Sang Immanuel, Allah ingkang tansah nunggil ing gesang kawula lan badhe nuntun gesang kawula. Matur nuwun Duh Gusti. Ing wekdal ingkang boten dangu malih yen paduka marengaken, kawula badhe mungkasi taun 2021 lan lumebet ing taun enggal 2022. Sanadyan kathah pakewet lan reribet ingkang badhe kawula langkungi, nanging kawula saestu pitados bilih paduka boten badhe nilar kawula, boten nilar pasamuan paduka. Paduka Duh Allah sampun prajanji badhe nuntun lan ngayomi gesang kawula ing salaminipun. Kawula saestu pasrah lan sumende ing pangayoman paduka salaminipun. Matur nuwun Duh Gusti, nyuwun pangapunten tumrap sedaya dosa lan panerak kawula. Lan nyuwun mugi Roh Suci mbikak manah kawula supados kawula sansaya pitados ing pangreksanipun Sang Kristus. Sedaya pasambat lan panyuwun kawula landhesaken ing asmanipun Gusti Yesus, Juru Wilujeng kawula, ingkang sampun memulang kawula ndedonga. Duh Rama kawula ingkang wonten ing swarga, asma paduka mugi kasucikaken, kraton paduka mugi rawuh, karsa paduka mugi kalampahan wonten ing bumi kados dene wonten ing swarga. Kawula mugi kaparingan rejeki kawula sacekapipun ing dinten menika. So paduka mugi ngapunten kalepatan kawula, kados dene kawula inggih ngapunten ing tetiang ingkang kalepatan dhateng kawula. Menapa dene kawula mugi sampun ngantos katanduaken dhateng ing panggoda, nanging mugi sami paduka uwalaken saking piyawon. Awit dene paduka ingkang kagungan kraton saha wisesa tuwin kamulyan salami-laminipun. Amin. Pesamuan ingkang kinasih, kita sampun ngraosaken lubering berkahipun Gusti ing sauruting gesang kita. Pramila sumangga kita sami nyaosaken pisungsung minangka tanda pangucap syukur lan tanda tresna kita dumateng Gusti Allah. Pisungsung saged dipun aturaken wonten rekening gereja ingkang kaserat wonten ing layar Bapak Ibu, utawi saged dipun aturaken wonten ing kantor gereja utawi majelis wilayah Bapak Ibu. Pisungsung ingkang badhe kita aturaken kalandhesan pangandikanipun Gusti ingkang kaserat ing Jabur pasal 26 ayat 8 lan 9. He para bangsa, Gusti Allah kita padha saosana puji lan padha ngunjukna pepujian marang panjenengane. Panjenengane kang nguripi nyawa kita sarta ora marengake menawa sikil kita padha gloyoran. Monggo kita aturaken pisungsung kita kanthi ngrepekaken kidung pesamuan Jawi 176 bait ingkang kapisan lan kaping kalih padha saosa syukur. Marang Allah kang maha luhur,
Bapak Ibu kita sami ndedonga. Duh Yewah Allah ingkang Maha Agung, Allah ingkang Maha Asih saha Maha Mirah, kawula sami ngaturaken pisungsung ing wanci menika. Mugi paduka kersa nampi ugi nucekaken pisungsung kawula sami, supados migunani kangge peladosan dhateng sesami saha kagem ayahaning pesamuan ing satengahing jagat. Wonten ing asmanipun Gusti Yesus Kristus, pandonga menika kawula aturaken. Amin. Pasamuan kinasih kita badhe mungkasi pangibadah kita yang wanci menika, pasamuan kula aturi jumeneng. Kita sami ngidungaken kidung pangutusan, kidung pasamuan Jawi kawan atus 309 padha setunggal. Penjabat yang bergembira dosa, padak yang panjang sulam, kerana di semua besar, lewat sutari nana, semoga pasti Pasamuan kinasih enerno manah panjenengan dumateng Gusti. Dadosa seksinipun Sang Kristus. Pinujiya Gusti. Samangke sami mengkera wonten ing kamiranipun Gusti lan nampenono berkahipun Gusti. Pangeran Yewah paring berkah dumateng panjenengan lan ngayomi panjenengan. Pangeran Yewah nyunaraken cahyaning wedananipun dumateng panjenengan lan maringi sih rahmat. Pangeran Yewah nungkulaken wedananipun dumateng panjenengan lan maringi tentrem rahayu. Amin. Pasamuan ingkang kinasih kita badhe mungkasi pangibadah kita yang wanci-wanci menika lan nglajengaken pangibadah ing sauruting gesang kita. Gusti nuntun lampah kita. Amin.